syarat-syarat syar'i, syarat-syarat khusus seperti nanti halnya haji, wudunya dia pindah madhab karena di tempat haji yang mana itu haji dilaksanakan oleh seluruh umat muslim sedunia. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan saling bersentuhan antar lawan jenis yang bukan mahram. Untuk menjaga yang seperti itu, maka diperkenankan pindah madhab untuk wudunya, untuk kemudiannya. Kalau untuk kakak yang ini saya sarankan lebih baik mengikuti madhab Anda sendiri. Ketika nanti madhab Anda mengatakan bahwa darah yang keluar pertama itu sudah melebihi batas maksimalnya darah haid, itu berarti untuk darah yang seterusnya Anda tetap mengikuti madhab Anda. Karena kalau untuk urusan ubudiyah, ketika nanti sholatnya mengikuti satu madhab, misal madhab Imam Syafi'i, otomatis nanti untuk hal-hal yang menunjang sahnya sholat ini seperti wudhu, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, perkara yang membatalkannya, ini juga mengikuti madhab yang sama. Otomatis kalau untuk sholat-sholatnya Anda atau masalah ubudiyah ini mengikuti Imam Syafi'i, otomatis hal-hal yang rinci yang lain, hal sekecil apapun itu, perintilan-perintilan yang lain itu juga akan mengikuti imam yang sama. Percaya seperti itu. Yang terakhir kemarin ada pertanyaan yang mana dia mengeluarkan darah ketika tengah malam. Dia tahu-taunya ketika sudah subuh, otomatis kan ketika akan tidur dia belum tahu, juga belum ada tanda-tanda keluar atau belum ada kejelasan itu darah keluar. Jadi bagaimana hukum puasa saya, apakah harus diqodho? Untuk puasa dia yang sebelum darah ini keluar ini tidak diqodho, karena tetap sah. Yang harus diqodho ya nanti ketika dia subuh sudah tahu darah itu keluar, itu yang harus dia qodho. Itu menurut pemahaman saya. Ini yang saya ketahui di situ. Untuk masalah puasa dan darah itu nanti kalau untuk orang yang suci, maksudnya dia tidak suci biasa tanpa adanya catatan medis atau apalah, dia puasanya tetap sah ketika nanti darah itu keluar sudah melewati batas buka puasa, misal di atas waktu maghrib lah, isya atau tengah malam atau apa, itu puasa sebelum dia tuh sah gitu. Tapi kalau nanti keluarnya di pertengahan hari otomatis puasanya nggak sah lah. Tapi ini hukum untuk puasa beda lagi ketika nanti sholat. Kenapa beda ini? Kalau untuk sholatnya orang yang mengeluarkan darah itu nanti ada kalanya yang diqodho itu 2 sholatan. Misal contoh, ketika nanti darah itu ini membahas tentang keluarnya darah di awal waktu sholat. Seperti ini. Jika darah itu keluar di awal waktu sholat subuh, maka yang harus diqodho adalah sholat subuhnya. Untuk sholat yang seterusnya, duhur, asar ini ya tidak diqodho. Ini tidak diqodho. Jadi yang diqodho cuma ketika sholat subuhnya, karena darah itu keluar sudah masuk waktunya sholat subuh. Dan untuk yang ketika nanti keluarnya darah itu sudah memasuki awal waktu sholat duhur, ini maka yang diqodho adalah sholat duhur dan asar. Karena apa? Sholat asar itu bisa dijamak dengan sholat duhur. Jadi yang diqodho nanti sholat duhur sama sholat asar. Untuk maghrib dan seterusnya itu tidak diqodho. Begitu juga dengan nanti jika darah itu keluarnya di waktu awal sholat asar, maka yang diqodho ini nanti sholat duhur sama sholat asar di mana darah itu keluar. Alasannya sama, karena sholat asar dengan sholat duhur ini bisa dijamak.
Terus nanti kalau nanti darah itu misalnya keluar di awal waktu sholat maghrib. Bagaimana ini nanti sholatnya? Maka yang harus diqodho ya sholat maghrib ini karena sudah memasuki waktu sholat maghrib. Tapi dia tidak perlu mengqodho untuk sholat asarnya karena sholat asar dan sholat maghrib tidak bisa dijamak. Kan pasangan dari untuk sholat asar, dijamaknya sholat asar itu kan dengan maghrib. Kalau maghrib ini dengan sholat isya. Jadi kalau nanti, mohon maaf tadi salah. Kalau kalau darahnya keluar di waktu awal sholat maghrib, maka yang dijamak sholat, yang diqodho sholat maghrib dan isyanya. Sama begitu juga dengan sholat isya yang dijamak, nanti isya sama maghribnya. Kalau keluarnya di awal waktu isya, maka yang dijamak adalah sholat isya dan maghribnya. Karena ini sholatnya bisa dijamak. Jadi kesimpulannya ketika nanti darah itu keluar di awal waktu sholat, yang mana sholat itu bisa dijamak dengan sholat sebelumnya atau sesudahnya, maka yang diqodho yaitu sholat di mana darah itu keluar dan sholat yang sebelum atau setelahnya bisa dijamak. Kalau subuh kan nggak ada sejamaknya, otomatis yang diqodho cuma sholat subuh saja. Kalau untuk sholat maghrib, maka yang dijamak dengan sholat isyanya, untuk asarnya tidak. Ini untuk aturan ketika darah itu keluar di awal waktu sholat. Kemudian bagaimana jika darah ini hilang atau kita suci di akhir waktu sholat? Sama halnya yang seperti ini. Kalau nanti hilangnya di akhir waktu subuh, maka ini yang diqodho sholat subuh. Kalau nanti hilangnya ini di akhir waktu duhur, maka yang diqodho hanya sholat duhurnya saja. Kalau tadi darah yang keluar di awal waktu duhur kan yang diqodho duhur sama asar. Kalau untuk hilangnya darah di akhir waktu duhur, ini yang diqodho, otomatis kan di akhir waktu ini waktu sudah tidak mencukupi untuk Anda bersuci dan melakukan sholat. Pasti untuk bersuci saja mandi besar wudunya, ini waktu sudah habis. Kalau hilangnya memang di akhir waktu duhur, otomatis nanti waktu duhurnya Anda qodhoan. Bagaimana dengan asarnya? Apakah diqodho? Tidak perlu, kan asar Anda sudah suci, otomatis Anda sholatnya sudah ada, bukan qodho. Kemudian kalau untuk hilangnya nanti di waktu sholat asar, di akhir waktu sholat asar, maka ini yang diqodho, baru yang diqodho nanti sholat duhur dengan sholat asar dua kalau hilangnya di waktu asar. Alasannya juga itu, sholat duhur dan asar ini bisa dijamak, maka nanti yang harus diqodho itu ada dua sholatan, di mana sholat duhur sama sholat asar itu yang harus diqodho. Kalau memang hilangnya darah ini di akhir waktu sholat asar. Kemudian jika nanti hilangnya darah itu di akhir waktu sholat maghrib, maka ini yang wajib diqodho itu sholat maghribnya. Sholat asarnya bagaimana? Gak usah, dia gak diqodho, gak wajib diqodho, gak perlu. Cukup sholat maghrib yang wajib diqodho. Untuk sholat isyanya diqodho kah? Tidak, kan isya Anda sudah suci, otomatis sholatnya sudah ada, bukan qodho lagi. Beda nanti kalau memang darah itu keluarnya di akhir waktu sholat isya, maka nanti yang wajib diqodho itu dua sholatan, yakni sholat maghrib dan sholat isya. Itu untuk perinciannya qodhoan sholat di saat darah keluar di awal waktu dan darah hilang di akhir waktu.
Kemudian jika seperti ini kan kodoan tadi sudah saya jelaskan.